Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh 200 juta ditawar semua. Allah. Ini tisu dilapkan kepada keringatnya. Siapa namanya? Habib Umar. Terus ditawar ke saya. Nih 1.000 rupiah. 500 rupiah gak saya beli. Mau apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, kalau saya sudah mengucapkan inna lillahi, berarti pembahasannya lumayan berat ini ya. Karena apa? Saya akan membahas di sini tentang keguluan umat-umat kepada habaib. Ada satu narasi yang disampaikan oleh Habib kanak-kanak, Habib yang masih sangat-sangat belia. Dia menyatakan hal yang sangat membagongkan kalau menurut saya. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh 200 juta ditawar semua. Allah. Tisu yang harganya cuma 10.000 rupiah ketika dilapkan ke bekas apa namanya? Bekas keringatnya Habib Umar, 200 juta ditawar sama umat. Cepet kaya kalian kalau begitu ya. Ini namanya dawir ini ya. Ini dawir ya teman-teman. Dimana mereka membuat dirinya seolah-olah emas, istimewa, berlian. Sehingga apapun yang keluar dari mereka benar-benar mahal harganya. Yang pertama teman-teman, kalau kita ingin membantah perihal seperti ini sangat gampang. Sangat gampang. Nabi Muhammad hidup dengan ribuan para sahabat. Tidak ada satupun dari mereka yang bertabaruk kepada selain Nabi. Memang ada sebagian dari sahabat yang mengambil rambut potongan dari Nabi Muhammad. Ada yang memakai baju bekas Nabi Muhammad. Sampai-sampai ada orang yang meminum bekas darah bekamnya Nabi Muhammad. Itu ada teman-teman. Tetapi hanya kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada ngalap-ngalap berkah kepada Hasan, kepada Husain, kepada Ali, kepada Fatimah. Tidak ada satupun orang yang bertabaruk kepada Hasan Husain. Cucu kandung Nabi Muhammad hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, tetapi tidak ada satupun dari sahabat yang bertabaruk dengan mereka. Oh, kalau sekarang enggak teman-teman. Ya, Habib-Habib Ba'alawi ini mereka sangat mulia teman-teman, lebih mulia daripada Hasan Husain. Sehingga apa? Keringatnya saja dielap ke tisu, tisunya dijual 200 juta laku. Saya kalau punya uang 200 juta, saya akan buat anak istri saya bahagia seumur hidup. Ya. Bukan saya belikan barang-barang yang tidak berguna itu. Saya katakan tidak berguna. Karena ini sudah merendahkan Hasan dan Husain. Yang dimana Hasan dan Husain tidak pernah mendawir para sahabat. Kalau kalian ingin selamat dunia akhirat, Allah berkah ke saya. No, Hasan Husain tidak seperti itu. Bahkan Nabi pun tidak pernah. Ya, Siti Fatimah tidak pernah sedemikian rupa teman-teman. Ini Ba'alawi ini. Yang jaraknya 1400 tahun lebih kepada Hasan Husain. Malah seperti ini mendoktrin ke umat ya. Allahu Akbar. Siapakah mungkin kita kasih? Atharus sholihin ghalib. Bekasnya orang soleh itu mahal. Waduh, apakah akan kita kasih? Terus diapain? Bekas apa namanya tuh? Tisu itu diapain? Sama kalian. Tawarkan ke saya 1.000 rupiah, gak bakal saya beli. Ini saya ini. Ini tisu dilapkan kepada keringatnya. Siapa namanya? Habib Umar. Terus ditawar ke saya. Nih 1.000 rupiah. 500 rupiah gak saya beli. Mau apa? Jangan seperti itu menjadi umatnya Rasulullah. Ya. Rasulullah tidak pernah mendidik kita untuk menjadi seperti ini. Mengkultuskan manusia. Tiba-tiba kalian seperti ini. Ajaran siapa yang kalian pakai? Wahai habaib. Ajaran siapa yang kalian pakai? Sebenarnya kalau dekat sama orang soleh, tabaruk. Minta bajunya. Yang minta baju Habib nggak habis. Jadi kalau kita sedang berkumpul dengan orang soleh, tabaruk. Cium kakinya, cium pantatnya kalau perlu. Bekas duduknya Habib dicium sama santri. Ya Allah, mirisnya kita melihat fenomena ini. Dan ini malah didiamkan. Kemana ulama-ulama yang berpengetahuan ini? Ya Allah, kok diam-diam saja? Kenapa tidak meluruskan hal-hal seperti ini? Allah. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh
200 juta ditawar semua. Siapakah mungkin kita kasih? Atharus sholihin ghalib. Dah cukup. Na'udzubillah min dzalik, teman-teman. Mengadu nasib dengan nasab. Ini komentar dari netizen ya, bukan saya yang ngomong. Sudah ya. Jadi ini adalah apa namanya itu? Narasi yang dibuat oleh siapa ini? Habib Rehan. Rehan ini banyak sekali ceramah-ceramahnya, narasi-narasinya yang justru mendiskreditkan Nabi Muhammad. Yang pertama, dia menyatakan Al-Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali, mengalahkan Nabi sudah. Ya, mengalahkan Nabi. Terus dia mendiskreditkan kiai pernah. Kiai yang berani menikahi Syarifah, maka kiai itu tidak layak disebut kiai. Layaknya disebut tai katanya. Ini mulut apa ini, teman-teman? Artinya dia sudah menyatakan Utsman bin Affan itu tai. Karena menikahi dua anaknya Nabi Muhammad. Terus ada salah satu anak Nabi juga dinikahi oleh orang kafir, teman-teman. Dulunya. Sampai-sampai pernah berperang dengan Nabi. Tapi pada ujung hayatnya dia memeluk Islam. As bin Abil As ini teman-teman sekalian, anak mantu Nabi SAW. Siapa dia? Dia adalah suaminya Zainab. Sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi, Zainab nikah sama As bin Abil As ini. Waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, Zainab mengakui ayahnya sebagai Nabi. Tapi As tidak mau ngakuin ini. As bin Abil As, teman-teman sekalian, ini ikut dalam perang Badr bersama orang-orang Quraisy. Jadi anak mantu Nabi ikut berperang memerangi mertuanya nih. Dia termasuk salah satu tawanan di perang Badr. Waktu dia tiba di Madinah dibawa oleh Nabi SAW dan pasukan muslimin, maka dia sempat mengirim kepada Zainab surat meminta agar Zainab melindunginya. Hai Zainab, ingatlah kebaikan antara kita suami istri. Lindungi saya. Supaya jangan sampai kena orang tawanan bisa dibunuh setiap saat. Enggak jelas statusnya. Bisa ditebus, bisa dibunuh. Maka kata Zainab, baiklah. Kirim surat kembali, baiklah. Gitu kan? Maka Zainab selepas sholat subuh radhiyallahu anha, beliau berdiri lalu mengatakan, aku telah melindungi Abul As. Nabi SAW balik kepada para sahabat. Ada yang tahu ceritanya nih? Mereka bilang tidak tahu ya Rasulullah. Itu anak anda Zainab melindungi suaminya. Lalu yang membuat Nabi SAW saat itu tersentuh karena Zainab mengirim kalung yang pernah dikasih oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Zainab waktu pernikahannya. Dikirim di hadapan Nabi SAW. Lalu utusannya Zainab mengatakan, ya Rasulullah, ini Zainab utus sebagai tebusannya Abul As. Jadi lepaskan saya dia ke Mekah. Dia mau Islam, tidak mau Islam terserah dia. Tapi dia minimal jadi suami saya dulu. Gitu kan? Seperti itulah. Waktu Nabi SAW itu Nabi sempat menangis mengingat Khadijah. Karena ini perhiasan Khadijah yang sangat disukai. Lalu dikasih hadiah di pernikahannya Zainab. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin, lepaskanlah. Saya serahkan kepada kalian, saya enggak usah ikut-ikutan. Kata Nabi SAW kepada para sahabat. Maka mereka mengatakan, kami membebaskannya ya Rasulullah karena anda. Dan tebusannya enggak usah dikasih. Maksudnya enggak usah diambil. Dikembalikan kepada Zainab kembali. Karena itu nilainya mahal. Kalung itu sangat mahal dari Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu itu teman-teman sekalian, Abul As tersentuh dengan itu. Melihat bagaimana perilaku para sahabat. Waktu dia ditawan, dia lihat sahabat pergi masjid sholat, dia dengarkan ayat Al-Quran. Selama ini dia cuma ikut-ikutan sama orang Quraisy, dia nggak paham ini. Rupanya Islam tersentuh dalam hatinya. Tersentuh waktu itu. Maka waktu ditebus sama Zainab, lebih tersentuh lagi. Kan gitu. Kemudian tebusan Zainab nggak diterima oleh Nabi SAW. Dikembalikan kepada Zainab. Berarti Abul As dibebaskan tanpa tebusan. Sementara yang lain semua pakai tebusan. Gitu kan. Maka gara-gara itu tersentuh masuk Islam. Dia pun kembali ke Mekah, dia kembalikan semua amanah-amanahnya orang-orang Mekah, lalu dia mengatakan dengan sangat jelas di dekat Ka'bah, wahai masyarakat Mekah Quraisy, ketahuilah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Lalu kemudian dia pergi ke Madinah, tinggal bersama istrinya. Dan Nabi SAW kumpulkan kembali dengan Zainab. Ya Allah. Nabi Muhammad saja tidak pernah melaknat. Nabi Muhammad saja tidak melaknat Utsman bin Affan yang berani menikahi anaknya Nabi. Lalu ente siapa, Rehan? Melaknat kiai yang menikahi Syarifah. Sedangkan dari kalian laki-laki sayyid-sayyid ini bukan cuma menikahi apa namanya? Pribumi. Ya, menzinahi, mencabuli ada. Ini apa maksudnya? Kalian menganggap diri kalian paling suci, tapi kelakuan kalian seperti ini. Bekas duduknya dicium, bekas kakinya dicium. Na'udzubillah min dzalik. Saya gak habis pikir di sini ya. Ini adalah sesuatu yang sudah tidak dapat dibenarkan, ya, tidak dapat dibiarkan juga, karena ini termasuk visi misi pengguluan, ya, visi misi pengguluan kepada umat, terlebih pengkultusan. Itu yang bisa kita baca di bab ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah.